Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Mardiani dengan NIM 19023090. Saya akan mempresentasikan tentang tari komunal. Yang pertama, batasan tari. Menari adalah bergerak mengikuti pola-pola koreografi dan menggunakan teknik gerak yang telah ditentukan. Keberagaman bentuk dan fungsi tari menyebabkan belum adanya satu batasan tari yang baku dan bisa diperlakukan terhadap semua jenis tarian yang ada di dunia. Fungsi tari dalam suatu masyarakat tidak harus sama dengan masyarakat lainnya, sehingga dengan sendirinya terdapat perbedaan dalam pertunjukan, melihat, memakai tari. Batasan-batasan tersebut yang dibuat oleh para ahli tari pun selama ini masih dipengaruhi oleh atau berdasarkan pada sudut pandang keilmuan dan budaya masing-masing. Oleh sebab itu, definisi-definisi tari semacam itu hanya mampu membingkai jenis tari dari suatu wilayah budaya tertentu dan tidak mungkin diberlakukan bagi wilayah budaya lainnya. Istilah-istilah tari. Di beberapa lingkungan budaya, istilah tari hampir tidak dikenal oleh masyarakat. Namun, istilah-istilah yang berkaitan dengan menari, tarian tentu seperti Baindang dan Bailau di Sumatera Barat atau Ngibing di Jawa. Di Cirebon istilahnya dalang juga berarti penari. Dengan melihat istilah-istilah yang dipakai dalam berbagai bahasa, diharapkan kita akan memahami keberagaman makna tari dari masyarakat pemiliknya. Namun demikian, jika kita mengacu pada gerak tubuh sebagai dasarnya, maka kita tahu bahwa gerak adalah pertanda hidup yang utama. Namun, yang masih sulit adalah menentukan gerak yang bisa dikategorikan tari dan bukan tari. Itulah sebuah realita yang menunjukkan perbedaan pandangan terhadap tari pada setiap budaya. Selanjutnya, batasan komunal. Istilah komunal mengandung gagasan kesatuan hidup setempat atau suatu kelompok yang hidup bersama di suatu wilayah. Adapun sifat dari komunitas itu adalah, yang pertama, kelompok yang mendiami wilayah tertentu. Yang kedua, kecintaan atau keterkaitan emosional spiritual dengan suatu wilayah. Dan yang ketiga, kepemilikan kepribadian kelompok. Selain itu, perkembangan perbedaan dan teknologi juga membentuk komunikasi imajiner yang bukan hanya berdasar pada batas kewilayahan, melainkan berdasar pada profesi, minat, hobi, atau perasaan senasib sepenggungan. Batasan tari komunal. Tari komunal pada intinya merupakan kesenian yang dimiliki orang banyak atau sudut masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan kolektif tari anggota masyarakat itu sendiri. Fungsi utama tarian komunal pada umumnya untuk keperluan ritus spiritual, sosial, dan kultural dari masyarakat setempat. Tarian komunal merupakan ekspresi komunal, yakni perwujudan rasa kebersamaan. Tari semacam ini diadakan untuk kebutuhan internal sehingga pada umumnya tidak disajikan sebagai sebuah tontonan. Tari komunal juga bukan semata hanya tari upacara, namun seperti disinggung di atas, ada juga fungsinya sebagai hiburan. Mungkin hal itu terjadi karena ada penggeseran fungsi tari. Saat ini banyak tarian yang lebih bersifat hiburan, meskipun awalnya sebagai bagian upacara adat. Dalam fungsinya sebagai hiburan itu sering tampak adanya hubungan gender yang tidak simetris atau seimbang. Selanjutnya, ciri-ciri tari komunal. Yang pertama, diadakan untuk kepentingan komunitas. Tujuan utama dari diadakannya tarian komunal adalah untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Karena itu, menari bukan hanya merupakan penampilan keindahan gerak dan penarinya saja. Mungkin saja tujuan tarian tersebut adalah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kehidupan masyarakat. Yang kedua, melibatkan sistem sosial yang telah ada. Pelaksanaan tari komunal selalu melibatkan komponen-komponen sosial seperti para tetua adat atau penghulu. Keterlibatan dari komponen-komponen masyarakat ini sudah diatur sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian mata rantai berdasarkan kebiasaan yang sudah disepakati bersama. Oleh sebab itu, ketidakhadiran salah satu komponen akan menyebabkan tidak berfungsinya komponen-komponen sosial lainnya. Yang ketiga, pengabdian sosial dan lingkungan.
Tak kala ikut terlibat dalam peristiwa komunal semacam ini, setiap orang melihat partisipasinya sebagai sebuah sumbangan atau pengabdian terhadap komunitas sosial dan lingkungannya. Semua dilakukan atas dasar kesadaran sosial dan sama sekali bukan untuk mendapatkan imbauan berupa uang atau material lainnya. Selanjutnya, ditarikan oleh suatu atau banyak orang. Tarian komunal melibatkan banyak orang karena diadakan atas kebutuhan orang banyak. Namun tidak berarti tari komunal selalu dilakukan secara beramai-ramai. Banyak tari komunal yang dilakukan secara berkelompok, baik berpasangan maupun sendiri-sendiri. Namun, tarian itu tetap membentuk semacam suatu kesenian atau suasana. Berikutnya, dilaksanakan secara spontan atau terencana. Jenis-jenis tarian komunal dari kategori pertama yang dapat dilaksanakan dalam berbagai aktivitas ritual, sosial, dan kultural di masyarakat. Pada umumnya memiliki pola-pola gerak. Tarian komunal yang muncul secara spontan, gerak apapun yang pada umumnya dilakukan secara berimprovisasi, secara spontan atau mendadak, dalam suatu kejadian yang melibatkan orang banyak. Yang terakhir, menampilkan rasa solidaritas dan keakraban. Dalam kehidupan multikultural dilakukan masyarakat urban. Persentuhan ekspresi kultural yang berbeda-beda ini seringkali juga penting. Tujuannya agar suatu saat bisa melakukan komunikasi bersama melalui bahasa kesenian yang tidak verbal. Dengan forum itu, rasa kebanggaan terhadap tradisi masing-masing bisa timbul, yang membuat warga menjadi betah tinggal di kota itu, tapi sekaligus juga menumbuhkan kesadaran bahwa mereka berada dalam satu lingkungan yang berdampingan dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, partisipasi. Partisipasi masyarakat yang dimaksud di sini adalah keterlibatan warga masyarakat pendukung, baik langsung maupun tidak langsung, dalam peristiwa tari yang tengah terjadi. Dalam tari komunal, para partisipan bisa melibatkan dirinya secara penuh baik dalam aktivitas kinetik atau gerak fisik maupun emosional. Walaupun yang menarikan hanya seorang atau sejumlah orang, setiap orang memiliki kedekatan emosional sehingga akan merasa ikut terwakili oleh mereka yang tampil. Jika ada kesempatan, para penonton pun dapat ikut menari. Yang terakhir, aturan-aturan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa dalam tari komunal tidak ada aturan-aturan teknik yang bersifat baku dan mengikat yang harus diikuti oleh setiap partisipan. Heterogenitas masyarakat dan nilainya memungkinkan berkembangnya untuk kesepakatan sosial baru yang lebih bebas, sehingga berbagai norma yang datang dari berbagai latar belakang budaya dan kelompok etnis dapat terwakili. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.